Halo netizen, pecinta keadilan. Kali ini saya mau membahas tentang syarat pengajuan peninjauan kembali. Kita sudah tahu bersama bahwa akan dilakukan atau diajukan permohonan PK oleh kuasa hukum dari Jessica Wongso, Pak Otto Hasibuan dan timnya. Peninjauan kembali itu merupakan bentuk upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum biasa itu adalah banding dan kasasi. Nah, pengajuan permohonan peninjauan kembali atau PK itu sendiri dilakukan di Mahkamah Agung. Dasar hukum peninjauan kembali adalah pasal 1 angka 12, pasal 263 sampai 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 garing PUU strip 11 Romawi garing 2017, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garing atau strip PUU strip 16 Romawi garing 2016, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012, begitu pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009, junto Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014. Kalau kita melihat di dalam pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, dasar pengajuan PK itu ada 3. Yang pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Nah, untuk poin ini biasa disebut dengan novum yang akan saya bahas atau secara singkat dalam konten ini. Dasar berikutnya untuk pengajuan PK adalah apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Ini lebih merujuk kepada putusan-putusan pengadilan yang mirip-mirip dengan kasus ini misalnya, tetapi itu bertentangan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Jadi menurut pasal ini ada 3 dasar pengajuan peninjauan kembali, tetapi bisa terpenuhi salah satu saja. Tidak harus 3-tiganya harus ada lalu diajukan PK. Sebenarnya ada terpenuhi salah satu dari ketiga poin ini, itu bisa menjadi dasar untuk pengajuan peninjauan kembali. Kemudian nanti waktu saat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, dan di sana Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak. Kalau misalnya Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali, berarti putusan yang dimohonkan tetap berlaku. Tetapi kalau misalnya MA menerima PK, maka harus MA memberikan putusan dalam beberapa bentuk. Misalnya, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, dan atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Jadi keempat bentuk ini merupakan bentuk putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung ketika menerima peninjauan kembali yang dimohonkan. Nah, sekarang saya mau memberikan sedikit penjelasan mengenai novum atau yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, didefinisikan novum ini sebagai peristiwa atau bukti baru atau alasan untuk naik banding karena ditemukannya bukti baru. Definisi di dalam Kamus Hukum sebenarnya ya mirip-mirip juga. Di sana disebutkan novum itu adalah alasan atau peristiwa yang baru ditemukan atau baru muncul di kemudian hari. Tentunya setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Istilah novum ini sebenarnya bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan seperti tadi. Nah, lalu di dalam norma hukum terkhusus di dalam pasal 263 ayat 2 KUHP di huruf A itu lebih merujuk kepada pengertian novum tadi. Nah, di sana disebutkan bahwa apabila terdapat keadaan baru.
Nah, keadaan baru inilah yang kemudian dianggap atau dipandang sebagai novum, yang mana itu dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa jika pada saat sidang sebelumnya keadaan baru ini disampaikan atau diperiksa di pengadilan, maka akan menentukan putusan hakim di pengadilan pada saat itu. Nah, oleh beberapa ahli hukum, sebenarnya novum ini mempunyai kategori yang sangat luas. Cakupannya itu sangat beragam bentuknya misalnya. Jadi bisa berupa dokumen, bisa berupa dokumen baru tentunya, bisa berupa keterangan ahli. Akan tetapi yang menjadi ciri umum dari ciri khusus dari novum adalah dia benar-benar merupakan alat bukti yang bisa menentukan putusan di pengadilan. Dan novum tersebut sebelumnya belum diperiksa di pengadilan. Nah, artinya kalau misalnya ternyata sudah pernah diperiksa di pengadilan, ya berarti itu tidak bisa dikategorikan sebagai novum atau alat bukti yang baru. Jadi, novum ini bisa merujuk kepada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi bisa juga lebih daripada itu. Yang jelas dia memiliki ciri khusus, yaitu sangat menentukan putusan hakim di pengadilan. Lalu adanya novum ini sebenarnya sejalan dengan asas di dalam hukum acara pidana sendiri, yaitu lex tempus, atau sesuatu yang baru yang muncul di kemudian hari setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk kemudian dijadikan dalil untuk peninjauan kembali. Salah satu contoh yang umum dalam yang bisa dikategorikan sebagai novum dalam perkara pidana itu biasanya adalah error in persona korban atau kesalahan dalam proses mengidentifikasi korban. Nah, umumnya yang melakukan error in persona ini adalah penyidik. Akibat dari error in persona ini, maka hakim memutus perkara di pengadilan menjadi keliru juga gitu. Dan saya menduga dalam kasus ini hal itu terjadi. Saya jadi teringat pada satu pendapat dari seorang filsuf hukum Amerika, Jerome Frank. Dia bilang bahwa dalam tulisannya Law and the Modern Mind, dia bilang bahwa dengan agak sedikit menyindir, hakim memutus perkara di pengadilan itu ditentukan oleh apa yang dia makan pada saat sarapan pagi. Kalau yang dimakan adalah sesuatu yang enak, pasti putusannya benar-benar adil. Tetapi kalau misalnya yang dimakan pada sarapan pagi itu sesuatu yang tidak enak, maka tentu akan menghasilkan putusan pengadilan yang kontroversial, dan mungkin saja dalam kasus ini hal itu terjadi. Menurut penalaran hukum saya, nampaknya ada lebih dari 2 novum yang bisa dijadikan dalil atau dasar pengajuan peninjauan kembali oleh tim hukum dari Jessica. Namun hal itu adalah strategi dari advokasi sehingga tidak mungkin saya sampaikan di sini. Tapi saya yakin betul tim hukum maupun netizen yang cerdas-cerdas ini pasti sudah mengetahui apa saja yang bisa dijadikan sebagai novum atau alat bukti baru dalam peninjauan kembali yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica. Poin pentingnya yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kita sebagai netizen harus tetap update dan kawal terus kasus ini, sehingga nanti melalui mekanisme PK ini Mahkamah Agung dapat menerima peninjauan kembali dan kemudian Jessica bisa dibebaskan. Sekaligus itu bisa menjadi momen bagi perubahan sistem peradilan di Indonesia. Oke guys, Justice for Jessica sekaligus merupakan save marwah sistem peradilan di Indonesia.